Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulu Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walhamdulillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan yang mubarakah ini kembali kita melanjutkan kajian kita, dan di malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang apakah hijrah kita sudah benar, yakni pembahasan tentang berhijrah di atas Islam dan sunnah yang benar, serta pembahasan fenomena hijrah yang wajib kita benahi, karena tidak sedikit di antara orang-orang saat ini banyak yang berhijrah dalam makna mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun tidak sedikit di antara mereka yang terjadi kesalahan, kekurangan, bahkan ada kerusakan yang fatal setelah mereka berhijrah. Maka di pembahasan kita di malam hari ini kita akan membahas tentang berhijrah di atas sunnah atau fenomena hijrah yang wajib kita benahi dalam diri kita. Berbicara tentang hijrah maknanya at-tarku, bermakna meninggalkan. Itu makna hijrah secara bahasa, bermakna meninggalkan. Ya, makna hijrah secara bahasa ini lebih dekat dengan makna hijrah secara istilah, yaitu meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam dalam rangka untuk menjaga agama. Itu makna asal hijrah. Ya, namun makna hijrah saat ini, orang-orang menggunakan kalimat hijrah saat ini dengan istilah baru, ya, bahasanya istilah baru. Karena istilah bahasa hijrah dari zaman dahulu mereka gunakan untuk maksud meninggalkan negeri kafir menuju kepada negeri Islam. Kalau sekarang kalau orang bilang hijrah, sadar sudah dia. Yang lebih tepatnya kalimat hijrah saat ini lebih tepatnya dikenal dengan kalimat taubat, atau lebih cocok. Dulu tidak sholat, sekarang sholat, taubat sudah. Dulu tidak berhijab, sekarang berhijab.
Dulu tidak tahu yang namanya syirik, sekarang dia paham syirik, paham tauhid. Dulu dia berada di atas bid'ah, sekarang dia meninggalkannya. Sekarang dia berada di atas sunnah. Orang bilang dia sudah berhijrah. Yang lebih tepat dia sudah bertaubat. Nah, tapi tidak mengapa kita pinjam istilah ini, karena istilah ini sudah menjadi tenar. Maka pembahasan kita terkait tentang pembahasan hijrah adalah beberapa dalil. Pertama adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim. Nabi SAW menjelaskan tentang hakikat hijrah. Bagaimana seorang dikatakan telah berhijrah dengan benar. Nabi SAW bersabda, Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Nabi SAW menyebutkan dua potong kalimat tentang hijrah. Kata beliau SAW, Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang telah sempurna keislamannya adalah seorang muslim di mana muslim yang lainnya terjaga dari kejelekan lisannya dan kejelekan perbuatan tangannya. Atau muslim yang sempurna keislamannya, di mana muslim yang lainnya, di mana muslimah yang lainnya aman dari kejelekan dia, terjaga lisannya dan terjaga perbuatan tangannya dari menyakiti, menyinggung, memfitnah muslim yang lainnya. Kalau ada orang sudah berhijrah, lisannya tidak bisa dijaga, atau orang tidak beres hijrahnya. Bisa dipaham? Karena kenapa? Nabi menghubungkan hijrah ini dengan menjaga lisan, dengan lafaz yang kedua. Lalu Nabi SAW bersabda di sambungan hadis tadi, wal muhajiru, dan orang yang sebenar-benarnya berhijrah, atau hakikat orang yang dikatakan berhijrah adalah man hajara, orang yang meninggalkan manahallahu anhu, apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu hakikat orang yang berhijrah, meninggalkan maksiat. Itu cirinya. Bukan seorang dikatakan sudah taubat, sudah berhijrah, masih gemar berbuat dosa, masih gemar berbuat maksiat, menelantarkan kewajiban. Maka hakikat seorang dikatakan berhijrah adalah dia telah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dia berupaya untuk meninggalkan apa yang Allah haramkan. Dan ini tidak akan sempurna ma'asyar muslimin. Seorang tidak akan mungkin bisa menyempurnakan hijrahnya sampai dia menuntut ilmu agama. Bagaimana dia bisa meninggalkan dosa, maksiat, kesyirikan, bid'ah, dosa-dosa besar yang sangat banyak yang disebutkan oleh para ulama. Bagaimana dia bisa meninggalkannya kalau dia tidak menuntut ilmu? Kalau dia tidak tahu mana yang haram, mana yang halal, mana syirik, mana tauhid. Bagaimana seorang dikatakan ittiba kepada sunnah Nabi SAW sedangkan dia tidak menuntut ilmu agama? Maka hadis ini, ma'asyar muslimin, di dalamnya terdapat irsyad, dorongan dari Nabi SAW kepada kita agar umatnya ini berhias dengan adab dan akhlak Islam. Dan seorang muslim yang sempurna Islamnya dalam hadis ini, malam yu'di musliman, adalah seorang muslim yang tidak menyakiti saudaranya muslim yang lain. Tidak dengan ucapannya, tidak dengan perbuatannya. Itu salah satu ciri dan tanda orang yang benar hijrahnya. Ya, karena Allah Ta'ala mengharamkan seorang muslim menyakiti muslim yang lainnya. Itu muslim yang paling baik. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat dengan ucapan dan perbuatan mereka, bighairi maktasabu, tanpa dosa yang mereka perbuat. Ini mereka yang tidak bisa menjaga lisannya, dia sakiti muslim, dia sakiti saudaranya dengan ucapan dan perbuatannya tanpa dosa yang dibuat oleh muslim itu. Faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina, maka sungguh telah mereka memikul kedustaan dan dosa yang sangat besar. Baik, maka Nabi SAW
dalam hadis ini mengkhususkan pembahasan lisan dan mengkhususkan perbuatan tangan dalam menyakiti muslim yang lainnya, karena dua hal inilah yang paling banyak menyakiti muslim yang lainnya. Lisan itu berdusta, kadang menggibah, kadang mencela, kadang mencerca. Tangan berbuat, dan Nabi mengedepankan kejelekan lisan dibandingkan kejelekan anggota tangan, merampas hak orang lain, mencuri, memukul orang lain. Nabi mengedepankan lisan karena seorang menyakiti orang lain dengan lisannya itu lebih banyak dibandingkan menyakiti dengan tangan. Ya, banyak orang, kata para ulama, banyak orang yang bisa sholat, bisa puasa, bisa bersedekah, bahkan banyak orang yang bisa menegakkan qiyamul lail, tapi sedikit di antara orang yang bisa menjaga lisannya. Ya. Banyak orang yang bisa menjaga sholatnya, bahkan qiyamul lail, tapi dia tidak bisa menjaga lisannya, dan sedikit di antara manusia yang bisa menjaga pandangannya. Yang menjaga pandangannya. Oleh karena itu di sini ya, Nabi SAW menjelaskan al-muhajirul kamil, seorang yang berhijrah dengan hijrah yang sempurna adalah man hajara ma nahallahu anhu, adalah orang yang menghijrahi dalam makna meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, tidak mungkin kita meninggalkan apa yang dilarang sampai kita menuntut ilmu agama. Iya. Maka seorang berhijrah al-mamduh yang terpuji adalah mereka yang mengumpulkan antara meninggalkan negerinya yang kafir menuju kepada negeri Islam, atau dia meninggalkan tempat tinggalnya yang dimana tempat tersebut banyak tersebar kefasikan. Dia tinggal di sebuah daerah, kebanyakan orang yang tinggal di situ orang-orang yang tidak sholat. Jadi yang namanya hijrah bukan hanya meninggalkan negeri kafir, tidak. Meninggalkan negeri kafir kepada negeri Islam hukumnya wajib ain bagi orang yang mampu. Dan kadang berhijrah itu hukumnya mustahab, disunnahkan. Bagi siapa? Bagi orang yang tinggal di sebuah daerah, di sebuah tempat, di mana tempat itu banyak pelaku maksiat. Tetangganya semuanya peminum khamar, tetangganya penjudi, tetangganya banyak orang yang tidak sholat, hampir semuanya tidak sholat, semuanya penjahat, pencuri misalnya. Maka meninggalkan tempat itu hukumnya mustahab, sunnah. Sunnah, disunnahkan dia meninggalkan tempat itu. Kenapa? Ya namanya seorang muslim, dia tidak akan pernah merasakan ketenangan tinggal bersama orang-orang fasik. Maka ini terdapat pelajaran, ikhwan, komunitas terbaik seorang muslim membuat suatu wadah komunitas di mana yang tinggal di situ adalah orang-orang yang saleh. Atau nikmat nomor satu. Contohnya pondok pesantren. Kenapa tidak ada di antara kita yang membuat seperti ini? Di sana di Yaman, di Buyush, ya, pas kita belajar, satu kompleks sangat luas, ribuan kaum muslimin di dalamnya. Di dalamnya ada sekitar 14.000 penuntut ilmu agama. Satu kompleks, nggak ada orang yang masuk ke dalamnya, orang yang berjudi, merokok, minum, nggak ada. Kita tinggal bersama orang-orang yang saleh. Buatlah komunitas, karena itu salah satu bentuk hijrah dan menyempurnakan hijrah kita, membuat komunitas yang baik. Maka dari termasuk berhijrah yang hukumnya mustahab, meninggalkan tempat yang fasik, di mana banyak pelaku maksiat, dan meninggalkan orang-orang berbuat maksiat, ya, meninggalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan, menuju kepada ketaatan. Menuju kepada ketaatan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, dari kesempurnaan Islam seorang muslim, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Ya, kemudian satu faedah lagi terkait tentang masalah hijrah ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menyebutkan bahwa hakikat orang yang berhijrah, dia meninggalkan 3 perkara. Hakikat seorang dikatakan berhijrah
Apabila dia meninggalkan 3 perkara, baru dikatakan dia adalah seorang muhajir. Muhajir artinya orang yang berhijrah. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Yang pertama adalah hijratul makan. Dia meninggalkan tempat. Dia meninggalkan tempat, dan ini sudah kita bahas ada 2. Apakah meninggalkan tempat yang kafir, negeri yang kafir, di mana dia tinggal bersama dengan kebanyakan orang-orang yang kafir, maka dia wajib berhijrah dari tempat tersebut. Atau meninggalkan tempat yang fasik. Meninggalkan tempat yang fasik, di mana banyak tinggal di situ orang-orang yang fasik. Meninggalkan tempat tersebut hukumnya mustahab, disunnahkan. Bentuk hijrah yang kedua adalah hijratul fa'il, meninggalkan orang-orang yang fasik. Meninggalkan orang-orang yang berbuat bid'ah. Meninggalkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Meninggalkan teman-teman yang jelek. Ini bentuk hijrah yang kedua, dan seorang tidak dikatakan berhijrah dengan benar sampai dia meninggalkan teman-temannya yang apa? Yang tidak baik. Karena berteman dengan orang yang fasik tidak ada manfaatnya. Berteman dengan orang yang tidak sholat tidak ada gunanya. Ya kan? Berteman dengan orang yang tidak punya akal tidak bermanfaat. Kita para ulama, bertemanlah kalian dengan orang yang punya akal. Karena berteman dengan orang yang tidak punya akal tidak ada manfaatnya. Musuh yang berakal masih lebih baik daripada teman yang tidak berakal. Itu kata para ulama. Bertemanlah dengan ahlus sunnah, jangan berteman dengan orang yang melakukan bid'ah. Nah, bertemanlah dengan orang yang punya akhlak, jangan berteman dengan orang yang tidak punya akhlak. Karena akhlak itu bisa dicuri dan bisa dirampas. Maka bentuk hijrah yang kedua adalah hijratul fa'il, meninggalkan pelaku maksiat. Apalagi orang yang melakukan kesyirikan wajib dihijrahi, wajib ditinggalkan. Karena itu para ulama di masa dahulu mereka mempersyaratkan mengambil ilmu wajib dari orang yang al-adlu, orang yang adil. Bahkan salah satu syarat diterimanya sebuah hadis yang sahih, salah satu syarat al-hadis sahih, salah satu syarat hadis dikatakan sahih, syaratnya apa? Adalatul ruwah. Perawi hadis itu yang membawakan ilmu dan hadis haruslah seorang yang adil. Kapan seorang dikatakan adil? Syaratnya yang pertama, dia adalah muslim. 1. Yang kedua, salamatun minal fisq. Dia selamat dari yang namanya kefasikan. Dan kefasikan itu dibagi 2 oleh para ulama. Ada yang fasik karena akidahnya yang fasik. Yang kedua, ada yang fasik karena amalannya yang fasik. Bagaimana seorang dikatakan fasik dengan akidahnya? Dia memiliki akidah yang menyimpang dari Islam dan sunnah. Akidahnya menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Seperti akidah Khawarij, akidah Murji'ah, ya, akidah Al-Qadariyah, akidah Asy'ariyah, Maturidiyah. Orang-orang yang meyakini akidah yang menyimpang dari jalan Islam, haram diambil ilmunya. Tidak boleh diambil ilmunya. Kalau ada orang yang ditanya di mana Allah, dia katakan tidak boleh Allah ditunjuk di atas. Tidak boleh diambil ilmunya orang seperti itu. Karena itu merusak akidah, dan ini akan kita bahas nanti. Ya, salah satu hal yang paling wajib diperbaiki oleh seorang muslim ketika dia berhijrah, pertama adalah akidahnya. Bukan akhlak, akidah nomor 1. Karena ada orang yang alhamdulillah dia sudah berhijrah. Banyak orangnya sudah berhijrah, tapi dia kenal tempat taklim, pembahasannya gurunya hanya membahas akhlak dan adab saja. Jadi taklim tiap harinya kebanyakan akhlak, adab, tazkiyatun nufus. Lama-lama kembali main musik. Kenapa? Tidak kokoh keyakinannya. Salah tempat belajarnya. Tidak dilarang orang belajar akhlak, tidak. Bagus akhlak. Bagus adab. Tapi kalau kajiannya akhlak dan adab saja, dia tidak fokus di pembahasan akidah, apalagi tauhid, tidak lama dia tidak akan istiqomah. Kebiasaannya yang buruk dia akan kembali kepadanya. Dia akan kembali. Orang yang mau istiqomah tauhid, belajar tauhid dengan benar. Karena orang yang bagus tauhidnya, itulah yang akan mengokohkan dia
dan akan memberikan manfaat kepada dia dunia sampai di akhir. Baik. Maka berhijrah yang bentuk kedua adalah hijratul fa'il, meninggalkan pelaku maksiat, meninggalkan teman-teman yang dulu kita bermaksiat bersama dia, meninggalkan teman-teman yang kebanyakannya hanya urus dunia, tidak meninggalkan taklim misalnya, meninggalkan teman-teman orang-orang yang memang kebiasaannya ya setiap ketemu nggak ada pembahasan ibadah, nggak ada namanya taklim, nggak ada semua. Yang ada hanyalah dunia saja. Nggak dilarang orang cari dunia, tidak. Ya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah Ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah, kata Allah, apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kalian berupa negeri akhirat. Itu yang kita disuruh cari. Berlombalah kalian dalam mencari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Enggak dilarang orang cari dunia, tapi porsinya jangan lupa. Yang dibalik, carilah dunia sebanyak-banyaknya, seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Jangan lupa sholat. Ya tidak? Ini sudah wasiat orang tua kita dulu, ini yang paling mantap sudah. Kejarlah dunia, jangan lupa sholat. Tak balik itu. Cari akhirat, jangan lupa dunia. Itu benar, sesuai dengan ayat Al-Quran. Maka meninggalkan teman-teman yang fasik. Sekali lagi, berteman, perhatikan dalam berteman. Kemudian yang ketiga, seorang dikatakan hakikat berhijrah adalah meninggalkan maksiat. Yang pertama, meninggalkan tempat. Yang kedua, meninggalkan pelaku maksiat, orang-orang yang fasik, terutama orang yang mengajarkan kefasikan, mengajarkan akidah yang menyimpang yang kita sebutkan tadi. Orang dikatakan fasik ada dua, dia fasik dengan keyakinannya menyimpang dari akidah yang lurus, seperti akidah Jahmiyah, Maturidiyah, dan Asy'ari dan semisalnya. Atau yang kedua, dia menyimpang dengan amalannya. Bagaimana seorang dikatakan fasik dengan amalannya? Meninggalkan kewajiban, melakukan dosa besar. Dengan itu seorang dikatakan fasik. Meninggalkan kewajiban syariat dan melakukan maksiat, dosa besar. Maka dia dikatakan fasik. Maka sekali lagi, orang yang dikatakan fasik, terutama akidahnya, nggak boleh diambil ilmunya. Iya. Ya, seperti yang sudah sering kita dengarkan ya. Biasa kita dengarkan ada orang yang berceramah tentang hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya ila sulusil lailil akhir. Allah Ta'ala turun ke langit dunia, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Bukhari Muslim. Termasuk akidah ahli sunnah, Allah Ta'ala turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Dan itu kulla lailin, setiap malam. Terjadi tiap malam, kata Nabi. Ahli sunnah mendengarkan hadis seperti ini dari zaman dahulu, dari zaman para as-salaf, dari para sahabat, para tabi'in. Mereka ketika mendengarkan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak menafsirkannya. Mereka hanya mendengarkannya dan meyakini. Mereka tidak menafsirkannya. Bagaimana kalau turun di sini, di sana masih siang? Ada tidak ustaz yang membahas seperti ini? Dia tafsirkan, kalau turun di sini, di Amerika siang. Nanti kalau malam lagi di Amerika, Allah turun lagi. Nanti kalau di sini siang, di negeri lain malam. Berapa kali Allah turun? Ini namanya ahlul bid'ah. Imam Nawawi, Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, iyyakum wal bid'ah, hati-hati kalian dari pelaku bid'ah. Qila, dikatakan kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala, ya Imam, bagaimana seorang dikatakan ahlul bid'ah? Kata beliau, mereka la yasqutun amma yasqutun as-sahabat. Yaitu mereka tidak bisa diam dalam pembahasan akidah yang dimana para sahabat diam darinya. Sahabat tidak membahas, dia membahasnya. Para sahabat tidak menafsirkannya, mereka menafsirkannya.
Nabi berkata Allah Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Sahabat beriman dengannya. Kata Nabi SAW, sepertiga malam terakhir Allah Ta'ala berfirman di langit dunia, Man yada'uni fa'astajibalah. Siapa yang berdoa kepada aku akan kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang meminta kepada aku akan berikan permintaannya. Wa man yastaghfiruni. Siapa yang beristighfar, bertobat kepada aku akan ampuni dosanya. Sahabat mengamalkan hadisnya. Ahlul bidah gimana? Bagaimana kalau turun di sini sepertiga malam terakhir? Di sana siang. Nanti kalau di sana bagaimana? Ahlus sunnah enggak seperti itu. Itu ciri ahlul bid'ah. Kalau ada orang bicara seperti ini, diputar-putar hadisnya, dikatakan tidak boleh ditanya di mana Allah, padahal Nabi bertanya Allah itu di atas langit. Nabi bahkan bertanya, Aina Allah, di mana Allah? Maka orang seperti ini ciri dari orang-orang yang tidak memiliki nafas dakwah ahlus sunnah yang benar. Dan nafas dakwahnya di atas penyimpangan. Jadi ada 3 jenis hijrah tadi. Menghijrahi tempat, menghijrahi pelaku maksiat, dan yang ketiga menghijrahi apa? Menghijrahi maksiat itu sendiri. Maksiat itu sendiri. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah jami'an. Di antara kesalahan, bisa dibuka dulu nih gambarnya. Saya tidak konsentrasi lihat gambarnya. Iya. Di antara kesalahan yang terjadi dalam pembahasan hijrah. Kita semuanya ini kan mau berhijrah ya. Hijrah dalam makna berubah untuk menjadi lebih baik. Iya. Berubah untuk menjadi lebih baik. Orang yang sudah berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik, berhijrah dalam makna mengenal Islam dan Sunnah, itu ada beberapa kesalahan yang wajib kita luruskan. Ada beberapa kesalahan yang wajib kita luruskan. Yang pertama, kadang orang yang sudah berhijrah itu anti terhadap dunia. Anti terhadap urusan dunia. Seakan-akan dia harus melepaskan segala urusan dunia setelah dia berhijrah. Kalau kita sudah berhijrah, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh semuanya. Nah, itu di antara kesalahan yang pertama. Walaupun bekerja, jangan bekerja, tawakal Allah. Iya. Disuruh bertawakal kepada Allah Ta'ala, padahal orang yang bekerja itu menempuh sebab. Bahkan orang yang sempurna tawakalnya adalah siapa? Orang yang menempuh sebab, kemudian dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Badannya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah Ta'ala, orang yang bertawakal yang benar, jasadnya, badannya bekerja, menempuh sebab, tapi hatinya bergantung kepada Allah Ta'ala. Itu hakikat orang yang bertawakal. Tidak memberikan mudarat dan bahaya bagi orang yang bertawakal. Badannya bekerja, yang penting hatinya jangan bergantung kepada sebab dan bergantung kepada dunia. Kapan hati kita bergantung kepada makhluk, bergantung kepada sebab, maka itu artinya apa? Dia adalah orang yang cacat tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Jadi kesalahan orang yang berhijrah yang pertama adalah anti terhadap urusan dunia. Sehingga kadang ada orang yang berhijrah, dia melepaskan segala urusan dunia setelah dia berhijrah. Bahkan dia meninggalkan pekerjaan yang halal. Kadang dia meninggalkan pekerjaan yang halal, padahal tidak mengapa seorang bekerja. Allah Ta'ala tidak perintahkan kita kalau berhijrah di masjid terus. Sudah duhur, tunggu asar. Sudah asar, tunggu lagi maghrib. Sudah maghrib, tunggu lagi isya. Sudah 1 hari, tinggal 3 hari. Hai, salah itu. Salah itu. Itu tidak benar itu. Orang berhijrah meninggalkan istri. Meninggalkan istri, memberikan nafkah kepada istri wajib, bukan sunnah, wajib. Kafabil mar'i ithman, cukuplah seorang dikatakan berdosa, kata Nabi, an yudayya, di mana dia menelantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Dosa itu. Lalu dikatakan nanti Allah Ta'ala yang tolong dia. Iya. Gak benar itu. Itu namanya tawakal meminta-minta. Kan tawakal meminta-minta itu.
Tidak boleh seorang. Bahkan ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mau meninggal dan dia punya harta yang sangat banyak sekali, sehingga dia tidak punya anak yang akan dia warisi kecuali satu orang, anak perempuannya. Sebelum dia meninggal, dia berkata kepada Nabi SAW, saya akan menginfakkan seluruh hartaku di jalan Allah Ta'ala. Karena dia hanya punya satu anak perempuan. Kata Nabi SAW, jangan, tidak boleh. Kalau tidak semuanya ya Rasulullah, seperduanya. Kata Nabi, tidak boleh. Biar seperduanya tidak boleh. Kata dia, sulus, sepertiganya. Kata Nabi, wasulusu katsir. Sepertiga itu pun kata Nabi sudah terlalu banyak sekali. Sehingga setelah Nabi meninggal, Abu Bakar As-Siddiq memberikan wasiat kepada kaum muslimin, siapa yang mau meninggal dan dia mau berwasiat dengan hartanya, tidak boleh dia berwasiat dengan sepertiga hartanya, tapi seperlima itu sudah banyak sekali. Kalau antum punya uang 100 juta, contohnya, mau berwasiat, mau meninggal, sepertiganya berapa? 35 juta kan? Maka dilarang. Kata Nabi sepertiga itu terlalu banyak. Apa kata Nabi SAW? Antum meninggalkan anak perempuan dalam keadaan dia memiliki harta yang banyak dan cukup, lebih baik daripada nanti dia meminta-minta kepada orang. Dilarang orang bergantung pada makhluk. Yang ditinggalkan istri, dia katakan nanti ada tetangga yang kasih nasi, tetangga sebelahnya kasih ikan. Ya kan? Keliru itu. Maka berdosa seorang meninggalkan kewajibannya dalam syariat, meninggalkan istri dan anak dalam keadaan terlantar. Maka seorang yang berhijrah tidak mesti dia meninggalkan dunia, tidak mesti. Bahkan Allah Ta'ala berfirman di ayat yang saya bacakan tadi, وَبَتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Itu dalam surah Al-Qasas ayat 77. Dan carilah apa yang Allah Ta'ala anugerahkan pada kalian berupa negeri akhirat, dan jangan lupakan bagian kalian di mana? Di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah Ta'ala berbuat baik kepada kalian. Wala tabagil fasada fil ard, jangan kalian melakukan sengaja mau berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yufsidul mufsidin. Iya. Jadi sekali lagi Allah Ta'ala tidak menyuruh kita untuk tinggal di masjid terus, tidak. Duhur sampai asar, asar sampai maghrib, tidak. Bahkan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Tentang salat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah mendengarkan suara adzan berkumandang pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian menuju kepada zikrullah. Apa maksudnya zikrullah? Mendengarkan khutbah, kata para ulama. Jadi kita disuruh bersegeralah kalian menuju kepada masjid untuk apa? Untuk mendengarkan zikrullah. Karena di dalam khutbah Jumat ada zikrullah. Walaupun banyak kita dengarkan juga orang berkhutbah pembahasannya macam-macam. Ada orang pernah berkhutbah peranan pramuka dalam pembangunan. Zikrullah itu keutamaan membangun rumah. Zikrullah. Bahkan ada orang membahas tarekat. Tarekat ma'rifat, tarekat. Kalau sudah sampai ma'rifat, boleh tidak sholat. Kaum muslimin dibawa, Masya Allah. Zikrullah itulah musibahnya kita di zaman ini. Padahal Allah Ta'ala mewajibkan yang namanya khutbah dalam khutbah Jumat. Apa faedahnya? Paling minimal kaum muslimin taklim sekali sepekan. Mendengarkan ceramah. Kalau penceramahnya itu bermanfaat bagi kaum muslimin. Lalu apa kata Allah setelah selesai sholat apa? Faedah di ayat setelahnya, faedah qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Apabila sholat sudah diselesaikan, kamu sudah selesai dari menegakkan sholat, apa yang dilakukan? Allah tidak berkata tinggal di masjid tunggu asar, tidak. Tapi apa perintah Allah? Fantashiru fil ardi, bertebaranlah kalian di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Disuruh bekerja. Enggak disuruh tinggal di masjid terus.
Artinya apa? Ada waktu beribadah, ada waktu mencari rezeki, dan ada waktu bersama keluarga. 3 ini. Ada haknya Allah, dan ada haknya kita, dan ada haknya keluarga kita. Semuanya ada haknya, wajib kita tunaikan. Wajib kita tunaikan. Makanya Allah Ta'ala berfirman, lihat ayatnya dalam surah An-Nur. Ini ayat Masya Allah. Terkait dengan pembahasan kita dalam surah An-Nur ayat 37, Allah Ta'ala berfirman, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Mereka adalah para rijal, para laki-laki, karena laki-laki yang banyaknya bekerja kan. Mereka adalah para rijal, para laki-laki, di mana perdagangan, usaha dan berbisnis, kata Allah, la tulhihim, tidak melalaikan mereka an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi dia berdagang, berbisnis, berusaha, semuanya pekerjaan dunianya ini la tulhihim, tidak melalaikan mereka dari membaca Al-Quran. Kerja juga, tapi ada mushafnya, dia bawa di tasnya. Ada mushafnya bersama dengan palu-palunya. Iya, kalau dia tukang palu-palu, pekerja apa itu? Buruh, kerja tehel, atau dia tukang cat, atau apa saja pekerjaannya, itu tidak melalaikan dia dari berzikir dan membaca Al-Quran. Wa iqamis shalah, pekerjaannya tidak melalaikannya dari sholat. Wa ita'iz zakat, perdagangannya tidak melalaikan dia dari membayar zakat. Tetap dia bayar zakat, tetap dia sholat, tetap dia jalankan aktivitas kewajibannya sebagai hamba Allah. Jadi yang dipuji dalam ayat ini siapa? Bukan orang yang tinggal terus di masjid, bukan. Tapi orang yang kadang dia beribadah kepada Allah, dia juga bekerja. Yakhafuna yawman yatataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Kenapa mereka melakukan ibadah? Tetap dia jaga ibadahnya karena mereka takut pada suatu hari, yaitu pada hari kiamat, di mana hati dan pandangan manusia akan terbelalak melihat hari kiamat. Mereka sadar akan itu, bahwa akhir kehidupan manusia pasti akan mati. Setiap orang pasti akan mati. Iya. Jadi dia sadar bahwa kehidupan dunia ini ada masa habisnya. Ada masa kita tidak akan bisa beramal lagi. Ada masa kita tidak bisa beramal salih. Ada masa kita tidak akan bisa berbuat kebaikan lagi. Sudah terputus waktunya. Iya, ini pelajaran ma'asyarul muslimin. Kemudian yang kedua, dari pelajaran terkait tentang hijrah ini, seorang muslim yang berhijrah itu wajib dan harus mengetahui apa yang paling wajib dia lakukan setelah dia berhijrah. Yang kedua, seorang muslim yang sudah berhijrah, muslimah yang sudah berhijrah, dia harus mengetahui apa yang paling wajib dia lakukan setelah dia berhijrah. Iya. Apa yang paling wajib dia lakukan dalam hijrahnya? Ya, supaya dia tidak masuk ke dalam perkara yang membahayakan dunianya atau membahayakan agamanya. Supaya dia tidak terjerumus dalam keburukan dan kejelekan yang membahayakan dunianya dan agamanya. Karena seorang yang jahil, yang namanya kejahilan itu adalah musuh yang paling berbahaya bagi manusia. Iya, kejahilan itu adalah musuh yang paling berbahaya bagi manusia. Karena seorang ketika dia jahil, apa akibatnya? Dia akan memusuhi kebenaran karena dia jahil terhadapnya. Orang yang jahil tidak tahu ilmu, dia akan memusuhi kebenaran karena dia tidak tahu kalau kebenaran itu hak. Dia sangka kebenaran itu adalah kebatilan. Maka tentu yang paling wajib dimenahi oleh seorang muslim, muslimah yang telah berhijrah, dia harus terus-menerus belajar dan menuntut ilmu agama supaya benar akidahnya. Itu yang paling pertama itu. Dia harus terus belajar, khususnya pelajaran akidah dan tauhid. Supaya lurus akidahnya, lurus tauhidnya. Supaya ibadahnya itu benar. Sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah SAW. Berhijrah itu bukan sekedar penampilan saja. Oh, sudah cingkrang celananya. Oh, panjang jenggotnya. Oh, sudah bercadar, berhijab. Oh, sudah aman nih. Tidak. Keliru itu.
Apa yang membedakan kita dengan orang yang suka bom? Mereka lebih panjang jenggotnya dan celananya juga cingkrang. Sama tidak ini? Ada jenggot, pakai kopiah, pakai jubah, celana cingkrang, berjenggot. Sama tidak ini? Kita katakan serupa tapi tidak sama. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Akidahnya. Akidah. Apa bedanya kita dengan muslim yang lainnya? Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya dari pembahasan sholat mirip-mirip. Kita sholat duhur, mereka juga sholat duhur. Kita sholat subuh, mereka juga sholat subuh. Sama. Ada sholat sunnah sebelum subuh, mereka juga kerjakan. Bahkan mungkin mereka yang lebih semangat. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Ya akidahnya. Nggak ada yang membedakan muslim yang satu dengan muslim yang lainnya kecuali dengan apanya? Akidahnya dan tauhidnya. Makanya paling pertama yang wajib dibenahi seorang muslim yang telah berhijrah, perbaiki akidahnya, tauhidnya agar benar, supaya ibadahnya benar sesuai dengan sunnah, bukan sekedar tampilan sudah berubah pakaiannya cingkrang, pakai gamis, pakai jubah, pakai cadar, lalu dikatakan oh si fulan sudah berhijrah. Oh si fulana ini sudah menjadi wanita yang salihah karena dia sudah pakai cadar. Banyak juga perempuan pakai cadar minta cerai sama suaminya. Masalah apa? Sedikit uangnya. Ada tidak? Ada tidak ini? Jangan antum berkata kalau sudah pakai cadar bagus itu. Tidak. Antum tahu sendiri kan? Bagaimana istri antum? Masalah istriku saya stres. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawjin tusyayyibul qabla al-masyi. Ada doa Nabi SAW ya tentang istri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari seorang istri yang membuat saya beruban sebelum waktunya. Bagaimana rambutnya orang beruban sebelum waktunya? Stres. Baru ketemu, jelan mukanya. Ya, antum dari kerja capek. Luar biasa itu kalau orang laki-laki sudah kerja capek luar biasa, dimarahi lagi di kantornya, diejek lagi, kurang lagi pemasukannya, pas pulang mukanya istrinya muka berak, hilang separuh dunia ini dalam hatinya, ya, iya kan? Tapi pas dia pulang, masya Allah istrinya masya Allah, iya, bagaimana sayangku, pakaian sudah siap. Celananya sepatunya dilepaskan biar yang saya bersihkan. Makanan sudah siap tinggal dimakan. Ada anak yang menyambutnya. Rumah sudah bersih. Bagaimana perasaannya? Tadi di luar sudah penat, stres, pusing, ketemu istrinya langsung hilang stresnya. Nah, itu kan bagus. Kalau istrinya antum, istri salihah, dia mengerti agama. Kalau tidak, pikirannya dia lain, pikirannya dia stres. Iya. Makanya taklim ya diajak istri juga, jangan kita saja yang taklim. Panggil istri taklim juga supaya jadi wanita salihah. Iya. Ad-dunya mata'un wa khairul mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan kata Nabi. Dunia ini adalah satu nikmat yang dengannya seorang bernikmat-nikmat dengannya. Dan sebaik-baik nikmat dunia dari seluruh kenikmatan dunia yang paling baik apa kata Nabi? Al-mar'atu salihah, istri salihah. Itu nikmat dunia yang paling terbaik kata Nabi SAW. Apa itu nikmat dunia? Nikmat yang dengannya kita bersenang-senang dengannya. Mobil, nikmat dunia, kita bersenang-senang dengannya. Motor, kasur, uang, ya kan? Apa yang paling baik dari seluruh nikmat dunia? Al-mar'atu salihah, istri salihah. Itu yang paling baik, nomor satu. Hanya sebab sa'adah, sebab-sebab kebahagiaan itu istri salihah salah satunya. Biar antum bahagia di luar, kalau pulang ke rumah neraka, ada kenikmatan tinggal di rumah bersama istri yang tidak baik. Ya kan? Sehingga Nabi mengatakan asbabus syaqawah, sebab-sebab kesengsaraan dan kebinasaan adalah istri yang tidak baik. Ya. Akhirnya apa? Ya kalau masalah lagi sama istri ya antum ke masjid lagi. Bahkan kadang-kadang bermalam di masjid karena ditutupkan pintu. Ya, kalau baru satu istri begini,
Jangan dibahas itu poligami. Antum masih sabuk putih. Belum sempurna sabuk putihnya. Iya. Baik, yang sabuk coklat belum. Nanti sabuk hitam baru boleh kalau istri mengizinkan. Bukan saya ya. Waktu kita sudah azan, nanti kita sholat, kita lanjutkan pembahasan. Insyaallah. Sudah sholat isya, kita lanjutkan pembahasan. Sekiranya cukup, kita azan dan kita sholat, nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.